Bab 386, Pertanda Naga Jahat. Zuo Fan tidak peduli, mengangguk hanya berdasarkan naluri saat dia menjauh darinya. Ekspresi acuh tak acuh yang kosong juga meredupkan antusiasme sang putri. Nada suaranya menjadi masam dan menggigit. Yuncang, apakah ini caramu mengajari pelayanmu? Dia seperti Popinjai. Hahaha, maafkan aku kakak. Dia tidak tahu yang lebih baik. Abaikan saja dia. Luo Yuncang menghiburnya, sambil menari di dalam. Putri ini telah menyiapkan dirinya untuk kecewa. Zuo Fan tidak pernah mengganggunya. Dia sudah memiliki cukup banyak saingan dan pasti bisa melakukannya tanpa tambahan apapun. Luo Yunhai melirik gadis-gadis itu dan berkata dengan dingin, jika saudara Zuo seperti pengurus keluarga Yu, apakah kamu akan menggodanya dan mengejarnya sepanjang hari? Hei, siapa yang mengejar siapa di sini? Siapa yang menggoda? Kedua gadis itu membentak pada saat bersamaan. Luo Yunhai hanya menggelengkan kepalanya. Aku sedang mengejar dan menggoda, oke. Saudara Zuo pasti datang menjemputku, jadi aku pergi sekarang. Luo Yunhai terkekeh, meninggalkan dua buah tomat, tenggelam dalam keheningan yang canggung. Pada satu titik mereka melirik ke pintu dengan kekaguman pada Luo Yunhai. Dia bisa pergi ke Zuo Fan kapan saja, sementara mereka harus mencari alasan untuk menjaga reputasi mereka yang baik dan pantas. Di taman kompleks, Luo Yunhai dengan cepat mendatangi Zuo Fan yang sudah menunggu. Zuo Fan menyeringai pada anak itu, bagus, penglihatanmu membaik. Kamu tahu aku datang untukmu. Tentu saja, lagi pula, aku sudah lama bersama saudara Zuo sehingga kami seperti saudara. Hehehe, Luo Yunhai menggaruk hidungnya. Zuo Fan mengangguk, mengaitkan jarinya, ayo, biarkan aku melihat kemajuanmu. Api menyala di bawah bagian belakang Luo Yunhai saat dia memacu dengan sengaja dan melayangkan pukulan ke arah Zuo Fan. Bang! Pukulan beterbangan kemana-mana, dengan kekuatan dan kecepatan. Saat Zuo Fan mengembalikan beberapa, dia juga berkhotbah. Pertarungan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga otak. Carilah celah. Jika ada celah, rebutlah. Jika tidak, buatlah satu. Manfaatkan kelemahan mereka, hindari kekuatan mereka dan bujuk mereka ke dalam rasa aman yang palsu sebelum Anda memasang jebakan untuk menghancurkan mereka. Zuo Fan telah mengajari Luo Yunhai hingga larut malam ketika bulan terbit dan bintang-bintang bersinar. Bagi Zuo Fan, itu semua hanyalah pemanasan ringan. Sementara Luo Yunhai, seorang kultivator bon tempering, menghadapi monster seperti itu, kini tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Dia kelelahan, seperti katak yang mengeluarkan suara seraknya yang terakhir. Saudara Zuo, kamu cukup bebas hari ini untuk mengajariku begitu lama. Luo Yunhai berteriak, basah oleh keringat. Zuo Fan menghela nafas ke langit berbintang, 3 tahun. Hanya satu yang telah berlalu dan kebuntuan sudah mulai terjadi. Kamu akan kesulitan menemukan waktu yang lebih tenang seperti ini setelahnya, hahaha. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menepuk kepala Luo Yunhai sebelum pergi ke kamarnya. Pikiran untuk pergi lagi segera membuatnya muram. Luo Yunhai menatap punggung sombong itu. Dia merasakan sesuatu dan bangkit untuk mencari Luo Yuncang. Berderit. Zuo Fan memasuki kamarnya dan menghela nafas. Dia mengerutkan kening, mencium sesuatu yang aneh di kamarnya. Memindai ruangan, dia tiba di tempat tidur, dengan sesuatu menggeliat di bawah selimut. Siapa di sana? Kata Zuo Fan. Benda yang menggeliat itu semakin menggeliat. Zuo Fan membuka tempat tidurnya, tetapi benda yang menggeliat itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kulit putih dari tubuh yang kencang, ditutupi sutra merah tipis yang dapat terbang jika tertiup angin, ada di sana untuk diambil. Pemilik karya seni seperti itu menutup matanya dan mengatupkan giginya sementara dia menggigil dan menangis dalam diam. Nona, Swanger, berkedip, Zuo Fan menelan ludah, apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Terlihat seperti ini juga. Suaranya menghilang, matanya yang licik melongo melihat segala kemegahannya. Yun Suang tersipu lebih keras dan berteriak, bukankah ini yang diinginkan oleh binatang sepertimu?
Saya hanya berharap Anda akan menepati janji Anda setelah Anda mendapatkan tubuh saya. Suanger, menurutku kamu mungkin salah mengartikan ini. Kapan aku menanyakan hal ini padamu? Otak Zuo Fan berubah menjadi bubur, matanya yang licik tidak pernah berhenti menikmati pemandangan. Yun Suang merasa malu. Apakah ini cara dia bertindak? Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan sekarang berperan sebagai pria terhormat. Sepertinya dia yang harus disalahkan karena datang ke tempat tidurnya, dan dia jujur kepada Tuhan. Yun Suang membentak, Zuo Fan, apakah kamu mengejekku? Kamu dengan jelas mengatakan untuk bersamamu dan sekarang kamu menyangkalnya. Apa yang harus saya pahami? Zuo Fan akhirnya menemukan jawabannya dan melambaikan tangannya, benar-benar salah paham. Saya tidak pernah bermaksud seperti ini. Aku hanya ingin kamu berada di sisiku, melihat nasib, menjadi penasihatku, dan tidak menceramahiku tentang menumbuhkan hati nurani atau menjadi sok-sok. Itu saja. Tapi sampai kamu langsung menyimpulkan bahwa aku ingin kamu melakukan pengorbanan seperti itu, apa yang aku katakan lagi? Di mana aku tadi? Zuo Fan menggaruk kepalanya. Yun Suang membuka matanya, membenamkan kepalanya lebih dalam karena malu dan menangis. Pikirannya mengambil jalan pintas menuju fakta, membiarkannya melakukan tindakan yang memalukan. Zuo Fan panik, ketenangannya sekarang hilang tentang apa yang harus dilakukan dengan wanita yang menangis. Jadi dia mengambil pakaiannya dan menutupi sosok lincah itu. Tiba-tiba ada ketukan di pintunya yang memaksa pintunya terbuka dan kerumunan orang menyerbu masuk bersama Luo Yunhai di depannya. Sambil tertawa, Saudara Zuo, saya dan saudara perempuan saya berbicara dengan Kapten Pang dan mendengar hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Ayo, kita pergi ke pestamu. Mata Luo Yunhai tertuju pada tempat tidur, dia tertawa canggung dan menggaruk kepalanya. Sepertinya kamu sudah bersenang-senang. Maka kami tidak akan mengganggumu, hehehe, lanjutkan. Apa yang tidak mengganggu? Zuo Fan, jelaskan dirimu sendiri. Luo Yunchang berubah dari bahagia menjadi marah begitu saja setelah menatap ke tempat tidur, menunjuk pada benda menggeliat di bawah pakaian Zuo Fan. Siapa dia? Dari mana asalnya? Melihat sekilas kulit putih halus dari kaki yang terbuka, Luo Yunchang sangat marah. Pria padat ini setidaknya memiliki selera yang bagus. Gadis di bawah sana pasti boneka. Zuo Fan mengangkat bahu, tidak ada penjelasan yang muncul di kepalanya. Bisakah kalian keluar sekarang? Hai, bagaimana kita bisa? Ini adalah aksi berkelas berkualitas tinggi, menampilkan Steward Zuo sedang beraksi. Kita hanya harus membuatnya berkesan. Iblis licik selalu mencari masalah. Kemudian iblis kekerasan memborgolnya, banyak babat. Steward Zuo adalah pejantan yang sempurna, juga lajang. Dia adalah sosok sempurna yang membuat wanita manapun akan terpesona. Para pikmi lainnya menganggukkan kepala dengan bijaksana. Wajah Zuo Fan merosot, menatap keempat orang itu, hal-hal itu hanya memperburuk keadaan. Orang yang menjadi pembuat onar sebenarnya di sini sebenarnya adalah sang putri. Yang lain, baik atau buruk, sadar menyelamatkan kulitnya, hanya mengibaskan lidah mereka. Sementara yang mulia mengambil 2 langkah ke depan dan melepaskan bajunya, mari kita lihat siapa Anda dan apakah Anda layak untuk pelayan agung kami, Zuo. Yun Suang meringkuk sambil menangis, tindakan ini membuatnya malu karena terlihat seperti ini. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Yun Suang dan Zuo Fan pergi pada detik berikutnya, membuat penonton bingung dan menghela nafas. Mereka melarikan diri. Harus kita akui, trik Zuo Fan sungguh berguna dalam kasus seperti ini. Luo Yunhai tidak bisa berhenti tertawa dalam hati. Dia mengumpulkan semua orang untuk meringankan kesepian Zuo Fan. Kalau tidak, tindakan klasik ini tidak akan pernah terjadi. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak pernah tahu siapa yang ada di balik pakaian itu. Di hutan yang gelap gulita, Zuo Fan berdiri di tempat terbuka sambil mengamati langit malam yang luas. Suara gemerisik terdengar dan Yun Suang yang berpakaian keluar dari barisan pohon. Wajahnya masih merah, bahkan merah membara, setiap kali dia meliriknya.
Zuo Fan hanya menatap langit malam, memberinya sikap dingin. Seperti yang saya katakan, saya ingin dukungan tanpa syarat dari Anda. Kami adalah tim, Anda adalah salah satu orang saya. Bisnis kakekmu adalah bisnisku. Atau mundurnya klan Yun ke kota Wingeze akan lebih sulit. Saya mengagumi kebajikan kakekmu. Sekarang lupakan urusan di ibu kota. Itu tidak lagi menjadi urusanmu. Nada dingin Zuo Fan terdengar. Yun Suang memperhatikan sosoknya yang tinggi, kuat dan mengesankan, dan menjadi tenang. Dia melihat ke langit dan berkata, naga keji akan datang. Naga keji. Zuo Fan merenung, saya ingat Yun Xuanji memberitahuku tentang ini, mereka adalah Quan Rong. Apakah Quan Rong menyerang? Zuo Fan tertawa dalam hati dan mengangguk, bagus, kamu sekarang berada di sisiku. Yun Xuang tersenyum dan mengangguk. Bab 387, Delegasi Quan Rong. Saat fajar menyingsing di istana kekaisaran, kaisar duduk dengan bermartabat di singgasana naganya. Para pelayannya di samping dan para pejabat di bawah terbelah menjadi dua sisi sambil membungkuk pendek. Perdana Menteri Suge Changfeng adalah kepala kebijakan sementara Marsekal Dugu Zantian bertanggung jawab atas militer. Mereka semua menunjukkan rasa hormat yang tinggi, semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Sampaikan petisimu, seorang pelayan berteriak sambil melirik ke arah orang-orang di bawah. Dugu Zantian menjentikkan lengan bajunya dan maju sambil membungkuk, Yang Mulia, saya telah bekerja keras melacak pembunuh imam besar selama 10 hari namun tidak menemukan apapun. Saya meminta Yang Mulia memberi saya lebih banyak orang untuk melakukan penggeledahan lebih menyeluruh di rumah-rumah. Diberikan, Kaisar berbicara. Dugu Zantian membungkuk dan mundur. Suge Changfeng mencibir dalam hati. Marsekal tua itu cukup serius dalam pencariannya, didedikasikan untuk raja dan bangsa. Sayang sekali dia terlalu jujur, tidak mampu memahami jubah dan belati di pengadilan dan bersikeras untuk melanjutkan masalah ini. Bersikaplah selengkap yang Anda suka. Melihat ke arah yang salah tetap tidak akan menghasilkan apa-apa. Suge Changfeng melangkah maju, Yang Mulia, saya punya permintaan. Ibu kota kekaisaran telah disegel selama 10 hari, menimbulkan ketakutan pada masyarakat dan klan. Demi perdamaian, saya meminta Yang Mulia membuka gerbangnya. Kasus imam besar belum terselesaikan dan kamu ingin membuka kota. Apakah Perdana Menteri mungkin begitu tidak sabar karena urusannya sendiri? Dugu Zantian mendengus dan melotot. Kaisar mengarahkan pandangan dinginnya ke Perdana Menteri, menunggunya melanjutkan. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya, kasus imam besar sangat penting, begitu pula reputasi kekaisaran. Yang Mulia, Anda mungkin mengabaikan mata pencaharian orang-orang tetapi Anda harus peduli dengan rumor yang menyebar ke luar negara bagian. Suge Changfeng menjadi serius dan membungkuk, menyampaikan permohonannya, Yang Mulia, Kerajaan Quan Rong mengetahui peringatan 100 tahun Yang Mulia dan Kaisarnya telah mengirimkan delegasi dengan membawa hadiah. Mohon izin masuknya, Yang Mulia. Apa? Kaisar dan Dugu Zantian berteriak pada saat yang sama, Quan Rong telah mengirimkan delegasi. Suge Changfeng mengangguk, ini adalah urusan eksternal. Membiarkan delegasi melihat ibu kota kekaisaran dikunci akan mendapat cemoohan mereka. Alis Kaisar bergetar. Dia memelototi tatapan Suge Changfeng yang sedikit mengejek dan kebencian membara di hatinya. Suge Changfeng memiliki respons untuk semuanya. Saya tidak menjawab ketika dia meminta saya melepaskan segel ibu kota atas nama rakyat. Jadi dia menggunakan delegasi Quan Rong sebagai alasan, bukankah menyetujuinya sekarang terlihat seperti mencoba menyelamatkan namaku daripada memperhatikan orang-orangnya. Ambisinya lebih dari jelas. Meskipun Kaisar tidak dapat memahami rencana Suge Changfeng dari jawabannya yang tidak jelas. Suge Changfeng menyampaikan petisi sementara Kaisar berhenti sejenak untuk berpikir. Dugu Zantian turun tangan, Yang Mulia, Quan Rong dan Tianyu hanya menyatakan permusuhan, dengan banyak bentrokan setiap tahun. Delegasi ini pasti akan menjadi bagian dari skema yang rumit. Dan dengan kondisi ibu kota kekaisaran yang sedang dilanda masalah, hal ini menjadi alasan utama bagi kita untuk memblokir campur tangan pihak luar. Saya mohon Yang Mulia menolak mereka,
jangan sampai kita membawa serigala ke tengah-tengah kita. Marsekal tua salah. Karena kedua negara kita pernah berselisih di masa lalu, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan kita dan hidup harmonis. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan melaporkan sambil mencibir, selain itu, mereka datang membawa hadiah. Membanting pintu di depan wajah mereka akan membuat Tianyu malu. Kuanrong akan menganggap kita remeh. Ini menyangkut prestise yang mulia dan nama Tianyu. Bagaimana kamu bisa begitu gelisah hingga kehilangan semua kesopanan padahal itu penting? Seorang pejabat berbaju merah melangkah maju sambil membungkuk, kata-kata Perdana Menteri memang benar. Aku yang kedua dia. Alis Kaisar terangkat ke arah Sekretariat Agung. Pejabat lain berkata, Perdana Menteri berbicara dengan bijaksana. Mohon izinkan, Yang Mulia. Menteri Perang. Jenggot Dugu Zantian bergetar. Semua pejabat segera maju, berlutut dan berteriak, kami semua setuju. Bahkan sang kaisar tersentak dengan wajah pucat. Dia tahu kekuasaan Suge Changfeng memiliki jangkauan yang panjang, namun tidak selama ini, mencakup pejabat sipil dan militer. Pria itu tidak menyia-nyiakan apapun. Dugu Zantian kewalahan. Para pejabat setia yang mengikuti kaisar, semuanya kecuali dia, berada di saku Suge Changfeng. Baik itu sipil atau militer, yang tersisa hanyalah segelintir kaisar. Suge Changfeng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Yang Mulia, ini adalah masalah yang sangat penting bagi negara. Kami, rakyat yang setia pada bendera, meminta Yang Mulia untuk segera mengambil keputusan agar saya dapat membalas Kaisar Kuanrong segera. Perdana Menteri, kenapa terburu-buru? Anda sangat peduli pada Kuanrong. Terakhir kali saya memeriksanya, Anda adalah Perdana Menteri negara kami. Kaisar berkata sambil memandang Suge Changfeng dengan ejekan dan ejekan. Semua pejabat panik, seluruh tubuh berkeringat. Tuduhan Kaisar sangat berat, bahkan bersifat pengkhianatan. Awalnya dia hanya bercanda, namun menyebut Suge Changfeng, Perdana Menteri, sebagai pengkhianat negara. Bahkan Kaisar pun tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti, terutama Perdana Menteri. Itu hanya menunjukkan betapa marahnya sang Kaisar, terlalu terburu-buru. Suge Changfeng menerimanya dengan tenang, bahkan terkekeh, Yang Mulia, mohon jangan bercanda. Saya berada di bawah gaji Tianyu, bekerja demi kepentingan terbaiknya. Cobalah untuk mengerti, Yang Mulia, semua yang saya lakukan adalah untuk kekaisaran. Hahaha, tentu saja saya memahami kerja keras Perdana Menteri. Kaisar memaksa keluar dengan gigi terkatup dan membanting seorang pelayan yang membawa petisi, sambil berteriak, sesuai dengan petisi Perdana Menteri, saya akan mengizinkan delegasi Kuanrong masuk ke Tianyu. Penguncian di ibu kota kekaisaran dicabut dan kasus imam besar akan ditunda sampai perayaanku selesai. Yang Mulia bijaksana. Para pejabat membungkuk, dan sang kaisar mendengus sambil memperhatikan dengan tangan terkepal. Dugu Zantian mengutuk mereka karena menjadi anjing pengkhianat. Sementara itu, di Observatorium High Priest, kompas emas berukuran 10 meter yang ditempatkan di bagian atas mengeluarkan cahaya biru tua. Energi aneh masih melekat di sana, memaksanya bergerak. Zuo Fan dan Yun Xuang menyaksikan fenomena ini dengan kaget. Apakah ini pusaka klan Yun, senjata spiritual kelas 8, peralatan penghubung surga? Zuo Fan kagum. Yun Xuang mengangguk, dengan memiliki aparatus penghubung surga yang berkomunikasi dengan dunia, seseorang dapat melihat apa yang terjadi di dunia. Saat saya mengamati bintang-bintang tadi malam, saya melihat naga keji memusatkan perhatiannya di sini. Tapi itu hanya perkiraan kasar. Hanya melalui peralatan penghubung surga saya dapat melihat fokusnya yang tepat dan bagaimana hal itu bertentangan dengan nasib faksi lain. Jadi begitu. Zuo Fan mengangguk dan menatapnya dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik dan aku akan mengawasinya. Hah? Yun Xuang terkikik, memutar matanya, ini adalah rumah klan Yun, mengawasinya seperti mengatakan kita datang ke sini untuk mencuri milik kita sendiri. Kamu ada benarnya. Namun demikian, karena setiap rumah memiliki mata dan telinga di mana-mana, aku akan memblokirnya. Zuo Fan menggaruk kepalanya dengan canggung, menjaga pintu.
Melihatnya, Yun Suang teringat tadi malam dan tersipu. Dia tidak terlalu buruk. Setidaknya tidak untuk rakyatnya. Atau mereka tidak akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Penarikan ini juga membawanya ke momen ketika dia melemparkan dirinya ke tempat tidurnya, seperti hadiah ulang tahun. Dan dia melakukannya lagi, wajahnya semakin memerah. Menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran itu, Yun Suang fokus. Matanya menjadi hitam dan dia menatap aparatus penghubung surga. Bintang-bintang di atas berubah menjadi 4 naga, berkeliaran di atas Tianyu dan saling mencabik. Semakin jelas, semakin besar kekhawatiran di wajah Yun Suang. Saat terakhir kali dia melihat bintang bersama kakeknya, benturan naga mengakibatkan Tianyu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Adapun pemenang akhirnya, masih belum jelas. Namun akibat dari perang ini akan membuat Tianyu dipenuhi dengan mayat dan orang-orangnya akan hancur selama beberapa dekade mendatang. Korban terbesar yang pernah disaksikan Tianyu dalam sejarah. Aparatus komunikasi surga berhenti dan bintang-bintang kembali ke tempatnya semula. Zuo Fan berlari mendekat, tertarik, sudah berakhir. Dia tercengang melihat Yun Suang menangis dan sedih. Suanger, ada apa? Apakah angin masuk ke matamu? Zuo Fan berkedip. Yun Suang meraih pergelangan tangannya dan memohon, Steward Zuo, saya mohon padamu. Anda dapat mengabaikan apa yang terjadi pada kakek tetapi tolong, Anda harus menghentikan terjadinya pertumpahan darah. Hanya Anda yang bisa mengubah nasib Tianyu dan membebaskan rakyat dari penderitaan. Yun Suang mengencangkan cengkeramannya. Zuo Fan membalas tatapannya dan mengangguk, aku akan melakukan yang terbaik, tapi apa? Yun Suang sangat gembira karena dia setuju. Zuo Fan masih sangat serius, saya memisahkan urusan pribadi saya dari bisnis. Masalah pribadi selalu didahulukan. Anda bersama saya sekarang dan saya akan membantu Anda dalam masalah Anda. Tapi segala sesuatunya akan dilakukan secara sepintas. Yun Suang tidak tahu apa-apa. Zuo Fan menyeringai, itu hanya gayaku. Anda akan segera mengetahuinya. Sekarang, apa yang kamu lihat? Yun Suang tersentak dan berkata, fokus naga jahat adalah pada klan Luo. Zuo Fan mengangkat alisnya. Klan Luo baru saja menerima posisi barunya dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Quan Rong. Kenapa setelah klan Luo? Bab 388, Bumen. Yun Suang menebak apa yang ada di kepalanya dan menghela nafas, itulah yang dikatakan takdir kepadaku. Naga keji akan turun dengan keras, tapi juga memiliki efek augmentasi. Kekayaan 3 faksi lainnya akan bertambah, sementara hanya klan Luo yang melemah. Kedatangan Quan Rong ke Tianyu menjadi pertanda buruk bagi klan Luo. Bagaimana hanya 3 lainnya yang bisa ditingkatkan? Zuo Fan mondar-mandir dengan cemberut, tetapi keluar dengan hampa, seharusnya tidak demikian. Aku bisa mengerti jika keduanya tumbuh, tapi naga berjongkok, naga keji datang dengan memikirkan naga berjongkok, jadi mengapa hal itu mengakibatkan penderitaan klan Luo? Tidakkah menurutmu itu aneh? Yun Suang mengangguk, tebakan yang masuk akal memberitahu kita bahwa target pertama Quan Rong adalah keluarga kekaisaran Tianyu, naga keracing. Namun langit menunjukkan sebaliknya. Aku juga tidak bisa memahaminya. Yun Suang menghela nafas. Pandangannya linglung sementara Zuo Fan mulai bersinar. Yun Suanji berkata bahwa takdir penuh dengan kematian dan jalan hidup, sementara pria yang berbeda membuat pilihan yang berbeda, menempuh jalan yang berbeda. Ketiga rumah itu pasti telah melakukan sesuatu sehingga naga keji itu mengincar klan Luo. Apalagi yang bisa membuat kekaisaran Quan Rong yang perkasa fokus pada kita yang kecil. Zuo Fan merenungkannya sebelum bertanya, bagaimana dengan kekayaan klan Luo? Aku tidak tahu. Yun Suang mengangkat bahu, klan Luo dipimpin olehmu. Dengan Anda berada di luar kendali surga, saya hanya dapat melihat situasi saat ini dan saat ini, sementara masa depan terhalang. Zuo Fan menghela nafas. Seperti pepatah lama, kenali diri Anda dan musuh Anda, maka Anda akan menang. Zuo Fan tahu musuh-musuhnya semakin tangguh, sementara tidak mengetahui apa-apa tentang klannya sendiri, membuat tindakannya di masa depan tidak pasti. Berada di luar takdir bukanlah hal yang menyenangkan.
Napas dalam-dalam dan kerutan permanen, itulah Zuo Fan. Yang diprioritaskan adalah mencari tahu aktivitas ketiga rumah tersebut. Dengan adanya peristiwa besar seperti ini, rencana induk harus dibuat di sudut yang gelap gulita. Tidak memecahkannya kemarin akan membuatnya tertusuk. Suasana hati Zuo Fan merosot dengan setiap pemikiran, namun dia tidak tersenyum pada Yun Suang. Ayo kembali. Sungguh beruntung bisa menerima Anda saat ini dan mengetahui semua ini sebelum terlambat. Tidak apa-apa. Saya melakukannya untuk kakek saya dan orang-orang. Yun Suang balas tersenyum dan keduanya berangkat ke klan Luo. Namun 1000 meter dari sana, di sebuah paviliun, dua bayangan terus mengawasi mereka sampai mereka menghilang. Tim pengintaian bayangan kami belum pernah seberguna ini sebelumnya. Seseorang mendengus, kami sangat jauh sehingga kami tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Apa gunanya? Bukannya kita secara eksplisit meminta untuk membuntuti Zuo Fan, bukan? Orang aneh itu mempunyai mata aneh yang bahkan membuat kaptennya terbaring sakit. Semakin dekat maka dia akan melihat kita. Bahkan keajaiban pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang lain menghela napas, ayo, kita periksa apa yang mereka incar di paroki. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Sekarang para penjaga bayangan yang hebat telah berubah menjadi tukang sampah. Bayangan itu menggerutu tapi masih mengikuti bayangan lainnya, melayang ke paroki sebagai asap hitam. Sementara pikiran Zuo Fan berada pada situasi yang berubah, dia keluar dan menemui sekutunya, menanyakan pergerakan rumah-rumah tersebut. Dia meminta Yun Suang mengintip ke langit di paroki untuk melihat perubahan lainnya sesekali juga. Namun bayangan yang mengikuti mereka, tidak pernah mendapatkan sesuatu yang berguna. Zuo Fan merasa semakin aneh bahwa setiap kali dia pergi ke gedung bunga melayang, orang-orang tergagap setiap kali dia menyebut Chu Qingcheng. Berpikir bahwa mereka belum tentu begitu terbuka dengan kebenaran yang lengkap dan menyeluruh. Mengenai migrasi klan Yun, Kaisar mengajukan pertanyaan itu hanya sebagai rasa hormat, mendapat tanggapan dari Zuo Fan bahwa mereka berada di tempat yang aman dan keluar dari air. Yah, Zuo Fan punya semua alasannya. Dia dan Yun Xuanji menjadi teman yang cepat jadi dia tidak memaksakan diri untuk membantu keluarga pria itu setelah kematiannya, bukan? Dan dia masih menjadi pejabat terbaik di bawah surga yang bersertifikat Kaisar. Setiap tindakannya sesuai dengan tindakan Kaisar. Kalau tidak, itu tidak akan berjalan mulus dengan klan Yun. Kaisar harus menelan ludah untuk menerima kerusakan yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Saya hanya harus memuji Zuo Fan begitu tinggi dan membiarkan kelemahannya terungkap. Dan sekarang dia kedatangan delegasi Quan Rong dengan membawa hadiah. Sungguh, saat hujan turun deras, ramalan inilah yang membuat hati Zuo Fan tegang. Apakah Quan Rong akan berjalan seperti perkiraan? Apakah mereka kekuatan keempat yang menekan klan Luo? Zuo Fan mengeluarkan batu giok pengirim, memberikan instruksi kepada para tetua. Mereka membutuhkan kekuatan yang luar biasa dan cepat. 3 bulan datang dan pergi. Ibu kota kekaisaran dipenuhi ribuan detasemen tentara di gerbangnya yang mengenakan baju besi berkilau dan disiplin yang sempurna. Belum lagi tunggangan mereka tidak seseram kuda perang, tapi merupakan binatang spiritual. Kavaleri besar itu menunggangi binatang spiritual tingkat 3, dipimpin oleh beberapa binatang spiritual tingkat 5. Delegasi Quan Rong telah tiba. Zuo Fan, lihat semua keributan itu. Saat fajar menyingsing, seorang sarjana muda dengan penuh semangat berlari menuju klan Luo. Zuo Fan dan Luo Yunchang keluar tanpa suara. Dia, tidak lain adalah Yongning berpenampilan silang yang mengintip keluar istana seperti biasa. Karena sang putri begitu dekat dengan klan Luo, dia mampir setiap 2 hari sekali. Pertama, melihat adik angkatnya yang tersayang sebagai alasan resmi, dan kemudian dia mengabaikan semua kepura-puraan, dengan berani mengejar Zuo Fan. Bahkan Zuo Fan harus bertoleransi terhadap sang putri dan menanggung kejenakaannya. Putri, apa yang kamu lakukan kali ini? Saya tidak punya waktu, jadi silakan saja dengan Yun Hai dan Nona muda. Zuo Fan mengangkat bahu. Sambil menggaruk hidung kancingnya yang lucu, Yongning mendengus dan menjulurkan kepalanya. Ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam 100 tahun.
Saya berbaik hati mengundang Anda untuk melihat kesibukan ini sehingga yang paling bisa Anda lakukan hanyalah berterima kasih kepada saya. Lihat kesibukannya. Lebih tepatnya kamu ingin terjun langsung. Zuo Fan mengejek, berputar kembali ke dalam. Yongning bingung, delegasi Quanrong telah datang. Mereka akan memasuki kota. Ini adalah kesempatan untuk melihat budaya eksotis yang tidak boleh Anda lewatkan. Apa, Quanrong? Zuo Fan menghentikan langkahnya dan berbalik kembali dan melanjutkan perjalanan. Dia ingin memeriksanya. Seberapa kuat mereka, berapa banyak yang datang, untuk menilai ancaman terhadap rumahnya. Putri menangis, tunggu aku. Luo Yunchang tercengang, merasakan keseriusan masalah ini. Dia menelepon Yun Hai dan mereka pergi bersama juga. Maka, seluruh anggota geng keluar dari gerbang kompleks. Mereka baru saja berbelok di jalan utama ketika mereka bertemu dengan gerombolan massa. Anda tidak bisa mengayunkan kucing mati tanpa memukul sesuatu. Mereka mencoba menemukan sesuatu selain kepala, tapi tidak ada kepala di mana-mana. Orang asing yang eksotik sedang populer saat ini, seluruh ibu kota ingin melihat mereka. Saudara Zuo, ini, sebuah teriakan menoleh ke kepala Zuo Fan, datang dari lantai 2 sebuah gedung. Long Xingyun melambai agar dia duduk bersama sekutunya. Zuo Fan mengangguk dan mengambil alih semua orang. Semua rekannya ada di sana. Bukan hanya sekutunya, bahkan orang-orang seperti Hell Valley dan Pilking Hall. Namun karena banyaknya kesibukan, mereka memutuskan untuk meminimalkan gesekan. Sedemikian rupa sehingga kedatangan Zuo Fan membuat mereka melihat kemanapun kecuali dia. Karena Zuo Fan adalah binatang yang pemurung, siapa yang tahu alasan apa yang dia ajukan untuk menjelek-jelekkan mereka. Jika para tetua memilih untuk bersikap tegas, hal itu akan berdampak ganda bagi para murid ini. Kelompok Long Xingyun terkekeh, saudara ini sungguh bersemangat. Sebuah penderitaan bagi musuh dan bahu yang dapat diandalkan oleh sekutu. Saudara Zuo, seluruh lantai 2 disediakan untuk para murid asrama agar dapat melihat lebih jelas delegasi Quanrong. Long Xingyun mengundang mereka untuk duduk. Xie Tianxiang tegas, tangannya tidak pernah lepas dari gagang pedangnya. Aku ingin tahu berapa banyak ahli yang mereka miliki. Sepertinya kamu bisa mengharapkan hal lain dari seorang fanatik bela diri. Mata Zuo Fan dan Long Xingyun bertemu dan mereka terkekeh. Setelah debat esoterik, suasana hati Xie Tianxiang tidak pernah berubah. Delegasi Quanrong belum berparade ke kota, jadi Zuo Fan melihat sekeliling. Dia melihat sosok licik dan berteriak, Yang Fu, kamu datang untuk melihat kegembiraan dan bahkan tidak mau menyapaku. Yan Fu merunduk dan menghilang dari pandangan di lantai pertama saat dia membeku. Dengan senyuman yang dipaksakan dan goresan di kepalanya, Stuart Zuo, saya, kebetulan sekali. Kata-katanya terpotong oleh suara sombong, Yan Fu, Tuan dan Bibi bela diri saya hampir tiba dan Anda tidak memberi kami tempat duduk, Xiao Dan datang bersama pengawas Peony dan Iris ketika dia menyadari tatapan tidak wajar Zuo Fan dan tersipu, menundukkan kepalanya. Saudara Zuo, mereka sudah lama menjadi sebuah barang. Tapi kamu begitu terkurung sehingga kamu tidak pernah menyadarinya. Long Xingyun bergosip sambil terkekeh. Zuo Fan mengangkat alisnya, kalian. Yan Fu sangat ketakutan, bahkan kehilangan suaranya. Semua orang tahu Xiao Dan sangat tergila-gila pada Zuo Fan. Dia mengabaikan setiap langkahnya, memang benar, tapi itu tidak berarti siapapun bisa muncul begitu saja dan mengambil apa yang menjadi milik Stuart Zuo. Sudah jelas apa yang akan terjadi sekarang. Pengawas Peony melihat keduanya gemetar dalam sepatu bot mereka dan membentak, apa, Zuo Fan, kamu tidak menginginkan dan sekarang kamu akan menghancurkan hidupnya. Kamu jahat sekali. Zuo Fan menjentikkan tangannya, matanya mengamati pasangan yang bahagia dan menggigil itu. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, menamparkan punggung Yan Fu, hahaha, mamen. Dia sangat gembira karena telah membuang satu bagasi yang mengganggu. Wajah semua orang berkedut dan menjadi gelap. Bab 389, Merajalela. Yan Fu memiliki perasaan campur aduk tentang ini.
Dia seharusnya sangat bahagia karena Zuo Fan tidak ada di sini untuk menjebaknya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin tidak cocok kata-kata Zuo Fan. Seolah-olah aku sedang memungut sampahnya, barangnya yang rusak. Xiao Dan juga merasakan rasa asam di mulutnya, hatinya yang membara hancur karena kekecewaan. Apa maksud Zuo Fan dengan ini? Apakah Xiao Dan sama sekali tidak berarti apa-apa baginya setiap saat? Dia tidak menganggapnya serius, menjulukinya sebagai bagasi tambahan sejak awal. Muridnya yang berdiri di sana sendirian membuat kemarahan pengawas Peony meledak untuk melindunginya, sambil mengutuk, Zuo Fan, apa maksudnya itu? Kamu tidak merasakan apapun pada Dan selama ini. Apakah kamu mati di dalam? Ledakan itu mendapat tatapan diam dari semua orang. Lalu menghela nafas, sungguh sebuah misteri bagaimana pikiran seorang wanita bekerja. Pengawas Iris mengenakan pakaian pengawas Peony dengan canggung sambil memarahinya melalui transmisi. Ketika seorang pria mengincar Dan, kamu mengutuk. Saat pria lain mengabaikan Dan, kamu mengutuk lagi. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Untuk melakukan pertarungan maut di tangan wanita itu. Tidak ada kata-kata yang tersisa dari pengawas Peony. Bisakah Yan Fu versus Zuo Fan disebut sebagai pertandingan kematian? Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan bocah itu? Dia hanya menemukan bahwa jawaban dingin Zuo Fan telah memotong muridnya terlalu cepat. Muridnya selalu membawa obor yang menyala-nyala selama 7 tahun, dan terus bertambah. Jika bukan karena masalah kinceng, mungkin ini juga baik-baik saja. Sambil menghela nafas, pengawas Peony menghibur Xiao Dan. Kemudian memberi isyarat agar Yan Fu ikut bersamanya untuk mengajarinya sopan santun. Yan Fu menunggu instruksi steward Zuo, tapi lelaki itu hanya mengusirnya, pergilah, calon ibu mertuamu meneleponmu. Lebih baik dengarkan dia. Kamu, Ritz-Letting, Peony Overseer membentak sambil melotot padanya. Zuo Fan menemukan sosok pengamat yang sempurna yang sedang memandang ke jalan. Namun hatinya melakukan jungkir balik. Xiao Dan adalah orang bodoh yang dilanda cinta, selalu berada di belakangnya seperti anak anjing yang tersesat. Sekarang setelah seseorang mengambil anak anjing itu, dia sangat gembira. Yongning bertanya kepada Luo Yunchang tentang seluk-beluk drama ini, dan menghela nafas. Tapi tatapannya pada Zuo Fan sekarang menjadi lebih berat. Mendapatkan suami gula ini tidak akan mudah. Mengaum. Suara gemuruh mengumumkan dibukanya gerbang kota untuk memperlihatkan binatang buas bertaring yang berjalan maju dengan tertib. Orang-orang bersorak. Kebanyakan dari mereka bahkan belum pernah melihat makhluk spiritual, apalagi yang tingkat 5 ini. Lantai 2 yang bising menjadi sunyi, semua orang fokus pada prosesi. 5 pria dan 1 wanita memimpin, pada makhluk spiritual tingkat 5 itu. Kerumunan itu mundur ke arah aura yang mengesankan itu, menghindari pandangan mereka. Orang-orang di belakang tidak kesulitan melihat orang asing itu dengan sempurna. Terutama gadis itu, dengan kecantikan yang menakjubkan. Dia memiliki aura liar yang tidak dimiliki oleh wanita Tianyu, membuat para pria terpesona dan miler. Sambil menelan ludah, Long Xingyun menyipitkan mata, wanita yang cantik dan berbudi luhur, tangkapan yang bagus. Mesum. Para wanita di sekitar memutar mata ke arahnya. Kuan Rong terkenal dengan keterampilan memelihara binatang buasnya. Tapi ini pertama kalinya aku melihat kekuatan gabungan manusia dan binatang. Pedang Xie Tianxiang sudah lepas dari sarungnya, berkedip berbahaya. Kedua matanya dipenuhi rasa haus akan pertempuran, berharap tidak lebih dari melompat ke sana dan mengajak orang asing itu berputar-putar. Semua orang menggelengkan kepala, fanatik bela diri. Long Xingyun menasihati, ini adalah kesempatan bagi negara kita untuk berjabat tangan. Anda tidak bisa memulai perang. Apalagi dengan wanita itu, hehehe. Pembicaraan mereka masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain dalam kasus Zuo Fan. Semua perhatiannya terfokus pada pengendara. Mereka memiliki 3 kultivator surga yang mendalam, 3 kultivator tahap radiant, dan 1000 kavaleri veteran di tahap tempering tulang. Mereka mengendarai 1000 binatang spiritual tingkat 3 dan 6 binatang spiritual tingkat 5. Bisakah pasukan ini mengancam klan Luo?
Zuo Fan menghela nafas. Zuo Fan, apa yang kamu lihat? Sang putri terusik oleh tatapan tajamnya. Aneh. Mata Zuo Fan bergerak-gerak. Sang putri bingung, keanehan apa? Jika saya mencari, itu berarti saya jelas tidak dapat menemukannya, bukan? Aku tidak akan mencari yang lain, dasar gadis bodoh. Zuo Fan memutar matanya. Sang putri memerah dan melotot cemberut. Mengaum. Langit berguncang karena kebisingan dan delegasi Kuan Rong berhenti. Sisi Zuo Fan menyaksikan tunggangan salah satu pemimpin mengaum dan bersiap untuk menyerang. Di depannya ada seorang anak berusia 5 tahun menangis di tanah. Seorang lelaki tua beruban dan kurus keluar dari kerumunan dan memeluk anak itu. Maafkan saya, anak itu masih terlalu kecil untuk mengerti berlari di depan Anda. Aku akan membawanya pergi. Tidak apa-apa, Paman, wanita itu tersenyum. Namun pemimpin yang berbadan tegap itu mencibirnya, apakah semua rakyat Tianyu tidak memiliki sopan santun? Saya Jenderal Kekaisaran Kuan Rong dan bagi Anda, seekor semut, menabrak saya adalah tindakan tidak hormat yang kotor. Bisakah kamu memikul tanggung jawab perang di antara kita? Hentikan tindakannya. Bagaimana kita bisa memulai perang mengenai hal ini? Kalau tidak, kita sudah lama berperang. Zuo Fan mengejek. Sang putri menganggukkan kepalanya. Begitu pula para tuan muda lainnya, memandang pria tangguh yang digosok itu dengan jijik. Kata-katanya itu hanya berhasil pada rakyat jelata. Sementara rumah-rumah itu terlalu bijaksana untuk terpancing oleh provokasi murahan. Namun lelaki tua itu hanyalah manusia biasa, lumpuh di tanah karena takut akan apa yang telah dilakukannya. Dia baru saja mengutuk rekan senegaranya untuk hidup dalam kesakitan dan penderitaan. Dia berlutut dan memohon, lepaskan kami, Tuan, saya bersalah. Tolong jangan memperburuk masalah ini. Pria tangguh itu mencibir, penuh dengan rasa jijik. Namun wanita itu mengerutkan kening dan melotot, Zalahan, berhentilah membuat keributan. Hehehe, nona muda, aku hanya main-main dengan Hama Tianyu. Itu tidak akan mengubah apapun. Lelaki tangguh itu melambaikan tangannya, menoleh ke arah lelaki tua itu, aku bisa mengabaikan ini demi Tianyu, karena kebaikan hatiku. Tapi tungganganku di sini punya selera yang istimewa, loh. Setiap kali ia menabrak seseorang, ia merasakan keinginan untuk menelan sesuatu. Atau suasana hatinya yang buruk mungkin mempengaruhi suasana hati saya. Jadi katakan padaku, bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Pria tua itu memucak, mengira sang jenderal ingin memberi makan binatang rohaninya bersama anak itu. Dan dia ingin orang tua itu melakukannya juga. Tapi bagaimana dia bisa? Wanita itu membentak, Zalahan, bersenang-senang adalah satu hal, tapi jangan melewati batas. Hehehe, nona muda, ini hanya permainan. Tidak ada salahnya, tidak busuk. Pria tangguh itu terkekeh, namun matanya yang kejam tidak pernah lepas dari pria tua itu. Menunggu untuk melihatnya memberikan anak itu kepada binatang spiritual. Makhluk spiritual itu memperlihatkan taringnya dan menjilat rahangnya dengan mata merah. Tidak masuk akal, mereka telah datang ke negeri kita namun bertingkah laku tinggi dan perkasa. Xie Tianxiang menamparkan meja, pedangnya setengah terhunus. Long Xingyun menasihati, saudara Xie, mereka diundang. Kami tidak bisa ikut campur, apalagi pejabatnya belum muncul. Itu hanya akan mengundang masalah. Keluarga bangsawan yang agung, takut menimbulkan masalah. Sang putri membentak, aku tidak pernah melihatmu berhenti mencari masalah, namun sekarang kamu memutuskan untuk duduk santai. Ayam, Zuo Fan, ikuti aku saat kita memberi mereka pelajaran. Hancurkan dirimu sendiri, aku tidak merasa menyukainya. Zuo Fan menjentikkan tangannya, seperti yang kamu katakan. 7 rumah telah menjadikan pencarian masalah sebagai sebuah tradisi. Jadi Anda bisa mengatasinya. Oh, Xiao Dandan, bukankah kamu juga pernah tegang? Aku, Xiao Dandan tersipu dengan kepala tertunduk, saat itu aku lebih bingung daripada marah. Mengapa mengungkitnya? Yan Fu, kamu juga tidak lebih baik. Zuo Fan meliriknya. Yan Fu mengangguk dengan tenang, benar. Setiap kali aku pergi keluar dengan tuanku, aku selalu berusaha keras.
Tapi sejak saya bergabung dengan klan Luo, dengan peraturannya yang ketat, saya tidak pernah mendapat kesempatan. Kata yang bagus, kamu akan pamer lagi suatu hari nanti, jangan khawatir. Zuo Fan menjentikkan jarinya dan mencibir, lihat itu, Tuan Putri. Kita mungkin terlihat tenang dan baik hati di permukaan, namun ada kejahatan yang membusuk di tulang kita, seperti orang-orang di bawah ini. Tidakkah kamu berharap terlalu banyak, mengirim kami orang-orang jahat ke dalam bisnis orang jahat lainnya? Sang putri tersipu marah, kalau begitu aku pergi. Sementara itu, lelaki tua itu memeluk anak yang terisak-isak itu lebih erat, di bawah tekanan dingin dan keraguan-raguan. Saat itulah ejekan datang. Kuan Rong adalah tamu dan tidak lebih. Sejak kapan mereka mulai bertindak sebagai pembawa acara? Suara mendesing. Yun Xuang berdiri di depan orang tua dan anak itu. Zuo Fan menghela nafas. Dia tidak peduli pada orang lain, dan tidak bisa mengabaikan rakyatnya sendiri. Matanya berbinar, mulut Zuo Fan meringkuk dalam senyuman jahat khasnya. Saatnya menyelidiki Kuan Rong sebentar. Bab 390, seekor naga tidak bisa menekan ular. Suanger, Yongning menangis. Yang lain juga melihatnya, tercengang melihat gadis suci kekaisaran keluar untuk membela rakyat. Kemudian mereka menjadi bersemangat. Setelah kematian imam besar, gadis suci telah menjadi biji mata kekaisaran. Mereka bahkan akan menyerang delegasi Kuan Rong jika itu berarti membelanya. Sesuatu yang tidak diketahui oleh para Kuan Rong, terbukti dari ejekan Zalahan, Nona, apakah kamu ingin segera mati? Bukankah kaisarmu mengajarimu cara menerima tamu? Anda sekarang akan menghadapi masalah orang lain, bahkan delegasi Kuan Rong. Jika Anda menyebut diri Anda tamu, bersikaplah seperti tamu. Aku belum pernah melihat tamu yang keterlaluan sepertimu. Yun Xuang berdiri tegak dan berani. Zalahan melotot lalu terkekeh, kamu sungguh menawan. Adapun untuk mengikuti adat istiadat di sini, itu akan tergantung pada tuan rumah. Aku akan mengambil keduanya untuk tungganganku sebagai camilan. Apa yang akan dilakukan tuan rumah mengenai hal ini? Zalahan berteriak dan binatang itu meraung menerkam lelaki tua dan anak itu. Tidak. Yun Xuang menembakkan telapak tangannya ke tengkorak binatang itu. Zalahan hanya mencibir dan melepaskan auranya. Bang! Yun Xuang memantul kembali seolah-olah menabrak dinding. Hahaha, gadis surga yang mendalam berani ikut campur. Aku ingin tahu apa yang membuatmu berani. Zalahan terkekeh. Jantung Yun Xuang berdebar kencang. Melihat lelaki tua dan anak-anak itu menjadi santapan makan malam binatang spiritual yang akan ditelan oleh taring-taring itu, dia menangis. Kasihanilah umatku, karena mereka sangat menderita. Lelaki tua dan anak-anak itu memejamkan mata, mengetahui akhir hidup mereka tidak bisa dihindari, menunggu rahang kematian menutup pada mereka. Wanita Kuan Rong berteriak, Zalahan, hentikan sekarang juga. Terlalu sedikit, sudah terlambat. Zalahan menutup telinga terhadap perintahnya, karena mabuk kekuasaan. Orang-orang menghela nafas sambil menggelengkan kepala. Inilah nasib yang menanti orang biasa yang tersandung pada delegasi Kuan Rong. Karena ini menyangkut hubungan masa depan kedua negara, berapa banyak orang yang berani turun tangan untuk menyelesaikan kekacauan ini. Holy Maiden adalah salah satunya, meski lemah. Di bawah tatapan semua orang, taringnya semakin mendekat pada makanan mereka. Aura itu membuat lelaki tua dan anak-anak itu bahkan tidak bisa bernapas. Hah! Sambil mengerang, aura buas itu menghilang dan makhluk spiritual itu berhenti di tengah serangan dengan rahang terbuka. Hanya bau busuk yang terus berdatangan. Zalahan kaget. Dan para penonton terkejut, mendapatkan kembali harapan mereka, siapa itu? Orang tua dan anak-anak masih menunggu kematian, tetapi binatang itu terlambat, membuat mereka membuka mata untuk menyaksikan tontonan yang menakjubkan. Tubuh besar binatang buas itu dihentikan oleh tangan merah. Yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang pemuda berambut putih. Mereka tahu siapa dia. Semua orang melakukannya setelah kegagalan di luar istana kekaisaran. Orang biadab yang tidak pernah diganggu oleh siapapun di Tianyu, Zuo Fan, telah tiba. Bagaimana mungkin?
Kuanrong yang tenang sekarang berteriak. Mata Zalahan berkilat karena haus akan pertempuran. Tianyu memiliki seseorang yang mampu menahan makhluk spiritual tingkat 5 dengan satu tangan. Para pemuda yang gelisah di lantai 2 kini beristirahat dengan tenang, duduk santai menikmati pertunjukan dengan satu kaki di atas kaki lainnya. Begitu Zuo Fan melangkah maju, semuanya menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Dan semua berkat pelajaran Zuo Fan yang keras, kejam, dan berat. Xie Tianxiang menggerutu, sungguh munafik. Dia bilang dia mencuci tangannya tentang masalah ini, tapi di sini dia langsung terjun. Hahaha, bukankah itu bagus? Dia satu-satunya yang berani ikut campur dalam urusan seperti itu. Saudara Xie, jangan pedulikan itu. Long Xingyun tertawa. Yang lain mengangguk setuju. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, akankah naga yang keluar sebagai pemenang, atau ular? Pembaca bintang, pepatah Tiongkok yang berarti seseorang berada di atas hukum. Maksudku ular. Zuo Fan tidak memperhatikan kilatan cahaya buas itu. Dia hanya melirik lelaki tua dan anak kecil itu, apa yang kamu lihat? Apakah kamu masih ingin dimakan? Orang tua itu pergi sambil menggendong anak itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Steward Zuo. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Sungguh arogansi. Zalahan menggonggong sambil memegang surai binatang itu, menyebabkannya mengaum juga. Ia meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Zuo Fan. Zuo Fan menggunakan lengan kilin, membuktikan usahanya sia-sia. Zuo Fan mendengus dan menjentikkan. Yang mengejutkan penonton, makhluk spiritual tingkat 5 itu terbanting ke tanah seperti 1 ton batu bata, pingsan. Zalahan mengudara, marah. Sebuah jentikan saja membuat makhluk spiritual tingkat 5 pingsan. Siapa lelaki ini? Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di Tianyu. Delegasi Kuanrong juga sama terkejutnya. Kekuatan Steward Zuo tidak terbatas. Itu dimulai dengan teriakan dan kemudian berubah menjadi raungan ketika semakin banyak suara yang bergabung, melemparkan tinju mereka ke udara. Steward Zuo, Steward Zuo. Teriakan itu datang dalam gelombang, bergemuruh di langit. Delegasi Kuanrong melihat sekeliling dengan kaget dan kemudian fokus pada Zuo Fan. Seorang pramugara memiliki kekuatan seperti itu. Kenapa kita belum pernah mendengar makhluk yang begitu keterlaluan di Tianyu? Ketenarannya juga luar biasa. Orang-orang pada dasarnya mencintainya. Ledakan itu, apa yang sebenarnya dilakukan Departemen Intelijen? Seorang ahli seperti ini yang diketahui oleh setiap orang biasa namun kita belum mengetahuinya. Itu semua hanyalah penolakan 2 bit. Mengabaikan semuanya, Zuo Fan berjalan ke arah Yun Suang. Dia tersenyum lebar, merasa lega demi keselamatan orang-orang. Pada titik tertentu, hatinya tahu bahwa selama Zuo Fan ada, semuanya akan baik-baik saja. Zuo Fan adalah orang yang memberinya rasa aman. Pelayan Zuo. Yongning masuk bersama Yang Fu melewati kerumunan, berlari ke arah mereka. Dia membungkuk, maafkan saya, Steward Zuo, atas keterlambatan kami dalam membeli barang yang Anda minta. Tolong jangan salahkan kami. Kami hanyalah pelayan, tidak ada apa-apanya di mata Anda, tetapi kami pekerja keras. Seseorang menghalangi jalan kita. Zuo Fan memperhatikan kedipan matanya dan tertawa. Gadis ini sudah lama tidak berada di dekatku, namun dia telah mengembangkan bakat dramatisnya. Delegasi Kuanrong kewalahan. Katakan apa? Wanita tadi dan anak baru itu hanyalah pesuruh. Semua orang dari Kuanrong merasa kedinginan. Bu, rumah mana yang penuh sesak sehingga ada ahli surga yang mendalam yang melakukan tugas? Bukankah ahli surga yang mendalam seharusnya menjadi tetua klan di Tianyu? Sambil menelan ludah, Kuanrong memandang mereka dengan ketakutan. Jika persyaratan seorang pelayan setidaknya adalah tahap surga yang mendalam, lalu bagaimana dengan para tetua, kepala klan, dan bahkan yang mulia? Lebih penting lagi, berapa banyak klan seperti ini yang ada di Tianyu? Mereka semua tahu bahwa Tianyu adalah sarang monster yang tersembunyi, tapi ini konyol. Tidak, bagaimana itu disembunyikan? Bahkan orang biasa pun tahu darah biru mereka yang luar biasa.
Sialan kamu, Hulian Cai. Bagaimana Anda melakukan penyelidikan? Kuan Rong memelototi penunggang terakhir binatang spiritual tingkat 5, seorang pria paruh baya kurus. Pria itu juga bingung, menundukkan kepalanya karena malu. Kapan Tianyu mengeluarkan sejumlah anggota klan baru? Atau apakah mereka menggertak? Tapi pandangan sekilas ke arah Zuo Fan malah membuatnya menghela nafas, kehilangan keberanian. Zuo Fan adalah ahli surga mendalam lapisan ketiga, tetapi tangannya menghancurkan binatang spiritual tingkat kelima. Bahkan Zalahan pun tidak bisa melakukan itu. Bagi orang aneh seperti itu, menjadi pengurus dan klan memiliki ahli surga yang mendalam sebagai pelayan mungkin bukanlah suatu keanehan. Kuan Rong memandangi kelompok Zuo Fan dengan tatapan serius, semua kesombongan mereka hilang. Generasi muda di lantai 2 merasakan pipi mereka bergerak-gerak bersamaan. Zuo Fan adalah pengaruh terburuk. Dia mendorong mereka lebih jauh ke jalur kekerasan. Bersambung.